Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aska Bambang Fatur Kalifari dengan NIM 04241015 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Febran Serante dengan NIM 04241028. Dan juga ada dengan anggota kami yaitu Kak Izra Davi dengan NIM 04221082 dan juga Fasya Dilatul Jamila dengan NIM 04241027. Nah, yang dimana kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang kami buat, yaitu sistem monitoring guna mengatasi inefisiensi penggunaan AC pada ruangan kelas berbasis IoT. Nah, jadi ada pun beberapa hardware yang kami gunakan untuk proyek ini, yang dimana yaitu sensor PIR, yang dimana sensor PIR ini akan mendeteksi infrared merah atau suhu tubuh manusia, yang dimana PIR akan membaca sensor gerakan manusia, dan bila ada gerakan maka PIR dalam keadaan high, dan juga bila tidak ada gerakan dalam keadaan low. Dan juga di sini ada sensor DAT22 yang dimana fungsinya untuk mengukur parameter terkait kelembapan dan juga suhu ruangan. Lalu ada relay 12 volt yang dimana kegunaannya yaitu memutus arus yang berlebih, dan juga terdapat adaptor yang dimana adaptor sebagai sumber tegangan, dan juga kipas 12 volt untuk digantikan sebagai bahan AC, yang dimana karena ini masih prototipe dan juga simulasi, kami mempresentasikannya dengan pengganti AC yaitu menjadi kipas. Lalu ada pin-pin yang tersambung ke sensor-sensor, yaitu pin yang terhubung pada sensor suhu DHT22, yaitu pin VCC terhubung pada pin 3V3 pada ESP32. Lalu ada pin ground pada sensor terhubung pada ground pada ESP32, serta pin out pada sensor tersebut terhubung pada pin 23 pada ESP32. Lalu pada sensor gerak PIR, pin VCC terhubung pada pin VIN 5V pada ESP32. Lalu pada pin ground terhubung pada pin ground pada ESP32, jadi ini diparalelkan. Lalu ada pin out pada sensor gerak PIR dihubungkan pada pin 5 pada ESP32. Lalu untuk relay, pin VCC pada relay dihubungkan pada VIN 5V pada ESP32. Lalu groundnya dihubungkan kepada pin ground pada ESP32, serta pin in pada relay tersebut dihubungkan pada pin 15 pada ESP32. Lalu ada adaptor di sini. Kabel positif dari adaptor 12 volt disambungkan ke terminal baut COM pada relay. Kabel positif dari kipas DC 12 volt disambungkan ke terminal baut NO pada relay, serta kabel negatif kipas DC 12 volt disambungkan langsung ke kabel negatif dari adaptor 12 volt. Lalu untuk catu daya ESP32, Pin-nya disambungkan ke kabel positif adaptor 12 volt. Pin negatifnya disambungkan ke kabel negatif adaptor 12 volt. Nah, jadi baik, kenapa kami mengangkat hal tersebut sebagai proyek kami, karena yang kami tahu di mana saat di ruangan kelas, apabila saat ruangan kosong itu cukup lama ya, menurut kami sangat sayang sekali terbuangnya energi listrik yang digunakan, apalagi yang kita tahu bahwa penggunaan AC ini membutuhkan energi yang berlebih. Jadi kami memutuskan untuk membuat alat ini bila suatu ruangan kelas tidak dipakai, misalnya di sesi 4 yang terbilang cukup sah dan cukup lama, jadi bila tidak ada orang maka otomatis AC tersebut akan mati. Jadi seperti itu. Nah, jadi dan juga beberapa fitur yang kami gunakan yaitu software blink atau dashboard blink, yang dimana hal ini sebagai monitoring real time terkait pengukuran parameter kelembapan kelas maupun suhu ruangan kelas, dan juga terdeteksi gerakannya ada orang maupun ketika kipas itu ternyala otomatis ketika ada orang. Nah, disitulah sensor PIR bekerja. Nah, baik,
Jadi kita langsung saja ke simulasinya. Jadi bisa dilihat mengapa kipas menyala, karena saat ini gerakan terdeteksi walaupun pir dalam keadaan nol, akan tetapi logika dari pin mendeteksi dari pir itu mendeteksi bahwa ada gerakan terlihat dari angka 1. Jadi relay akan on terus dan juga akan menyalakan kipas. Dan bila selama 15 detik tidak ada gerakan, maka kipas otomatis akan mati, dan juga begitupun dengan relaynya. Jadi relay ini sebagai pengatur otak dari cara kerjanya kipas, namun program utamanya tetap dari microcontroller. Jadi seperti itu. Jadi kami menggunakan fungsi Melis yang dimana sebagai time set delay, dimana ketika 15 detik tidak ada gerakan maka kipas akan mati. Nah, jadi seperti ini bisa terlihat kosong selama 15 detik, maka kipas mati dan relaynya off. Dan bila ada gerakan lagi maka kipas akan nyala. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanya sensor pir ini bila tidak ada orang yang gerak itu tidak akan terdeteksi, benar, karena sejujurnya sensor pir ini kurang sensitif, jadi bisa diganti dengan micro radar. Karena hal ini bersifat prototipe dan hanya simulasi, jadi kami menggunakan alat atau komponen hardware pir sebagai penggantinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi seperti ini. Dan juga untuk kondisi real time-nya mungkin bisa dilihat di next. Makasih. Contohnya ada di seperti ini. Jadi untuk yang kiri yaitu suhu ruangan dan juga di kanan ini kelembapan kelas. Kenapa persentasinya 33%? Karena dari sensor DHT itu mendeteksi suhunya bahwa sebesar 33%, dapat terlihat sesuai dengan di serial monitor. Begitupun juga dengan kelembapan ruangan kelas 75%, sekitar 75%. Nah, namun di sini juga terdapat fitur antara ruangan kosong dan kipas nyala, yang dimana ruangan kosong ini adalah indikator dari pembangkitan sensor pir, dan juga kipas mati itu dari nyala atau matinya kipas yang sudah diatur dengan relay yang sudah diatur di pemrograman ISP-nya. Jadi di sini kipas mati dan juga ruangan kosong. Namun jika sensor pir membaca gerakan, maka sudah terdeteksi bahwa ada orang di dalam ruangan dan juga kipas nyala. Kalau kenapa di sini terdeteksinya ruangan kosong? Karena sensor pir tetap tidak membaca gerakan, namun tetap kita memberi batas waktu yaitu selama 15 detik. Jadi dia akan terus membaca. Jika logika pir di dalam keadaan 1 maka ada orang, jika di dalam keadaan logika 0 maka ruangan kosong. Namun kipas tetap nyala karena kita sudah mengatur lama waktunya itu sekitar selama 15 detik. Jika tidak ada gerakan selama 15 detik maka relay akan mati secara otomatis. Mungkin seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu video demo dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dari tutur kata maupun perilaku kami. Sekian dari kelompok 1 Sisnam. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.